Bapak saya menekuni mungkin lebih ke sayang ketika penyu itu harus dilestarikan, kenapa harus dibunuh. Dan anak cucu kita tidak akan menyaksikan kedatangan penyu itu lagi. Seperti itu yang beliau katakan. Kita bergerak, tidak kebanyakan orang yang bergerak. Karena pergerakan kita tuh hanya untuk lingkungan ya, bahkan untuk bumi mungkin ya. Pangandaran dengan keindahan alam yang memukau dan pantai-pantainya yang menakjubkan, kini telah berdiri sebagai daerah otonomi baru setelah adanya pemekaran. Sejak saat itu, pembangunan pariwisata berkembang pesat, menjadikannya Kabupaten Pangandaran destinasi wisata unggulan di Indonesia. Untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, kita tentunya penataan pantai-pantai yang ada di Pangandaran. Salah satunya yang sudah dilaksanakan yaitu di Pantai Pangandaran. Dan jalan-jalan juga yang tembus dari Pantai Pangandaran ke Batu Hiu itu bisa langsung. Dan dari Batu Karas ke Pantai Mardasari itu bisa langsung. Insya Allah untuk tahun sekarang ada jalan tembus dari Batu Hiu ke Pantai Batu Karas, sehingga nanti dari Pantai Pangandaran bisa tembus langsung ke Pantai Madasari dari ujung ke ujung. Untuk pembangunan di sepanjang Pantai Pangandaran yang ada di Pangandaran, tentunya dengan perubahan pembangunan fisik itu akan berakibat positif dan negatifnya. Di sisi positifnya tentunya akan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Tapi ada sisi-sisi negatifnya, ada perubahan-perubahan alam. Perubahan dan pembangunan yang pesat di Kabupaten Pangandaran telah membawa tantangan baru bagi Batu Hiu yang dahulu dikenal sebagai tempat penyu mendarat dan bertelur. Itu mungkin jadi sebuah dongeng ya buat saya karena saya tidak mengalami dan selalu terngiang-ngiang di kuping gitu kan ketika Bapak menceritakan bahwa Batu Hiu itu adalah muaranya penyu. Jadi di setiap musim pendaratan dari mulai Cikemulan sampai ke Bojong Salaw itu bisa ratusan penyu untuk mendarat di musimnya. Ini salah satu tempat titik pendaratan ya. Waktu itu landai di sini, tapi sekarang beda ya karena mungkin ada abrasi ataupun gejala alam. Dan juga banyak sampah, tidak nyaman juga. Nah, tapi kalau lihat kita vegetasi yang ada di sini masih utuh. Di sini masih banyak terdapat pandan. Karena memang kalau penyu hijau itu kalau mendarat di bawah pohon pandan, biasanya untuk bertelur. Bukan kami tidak setuju atas pembangunan. Ketika pembangunan jalan itu, kenapa harus merusak hutan pantai? Di sana banyak terdampak beberapa titik pendaratan ya, ketika musimnya penyu untuk mendarat. Dan sekarang sama sekali tidak ada. Bahkan di tahun 2003 hanya satu pendaratan, yang biasanya 12 titik pendaratan itu terisi semua. Nah, sekarang kita berada di pos 2 ya. Pos 2 itu dulu menjadi pos favorit, karena sering ya. Terakhir yang saya ingat di sini 2019 masih ada pendaratan ya. Tapi sayang kita bisa lihat tuh di sekitar banyak sampah, terus memang rumput-rumput ini juga tumbuh liar dan itu sangat mengganggu untuk mereka mendarat. Meskipun di sini masih ada habitat pandan-pandan yang menurut mereka tuh nyaman buat bertelur. Jadi ketika pembangunan jalan itu merusak hutan pantai,
mungkin akan mengganggu habitat yang ada di sekitarnya ya. Di sana kan ada banyak tumbuhan pandan, yang biasa penyu hijau untuk mendarat selalu di bawah pohon pandan. Terus ada pun pohon-pohon yang memang sebagai peredu, sebagai pembatas untuk pantai dari tingkat cahaya ya. Coba lihat sekarang, ketika jalan itu sudah terbentang lebar dan pantai itu tidak ada pohon-pohon sama sekali, mungkin cahaya langsung masuk ke pantai dan penyu itu enggan untuk mendarat, karena penyu sangat sensitif dengan cahaya. Sekarang sudah ada beberapa komunitas yang fokus terhadap kelestarian tersebut dan fokus terhadap konservasi. Ada beberapa bagian di wilayah Kabupaten Pangandaran yang sudah fokus. Salah satunya Pok Darwis yang ada di Batu Hiu sekarang sedang menyemai untuk pohon-pohon pandan yang mungkin kedepannya akan menjadi pelindung atau menjadi daya tarik penyu-penyu tersebut untuk bertelur dan berkembang biak. Kalau kita menjelang subuh tuh jam 3 sampai jam 4 itu kita menyiapkan mesin untuk mengambil air ya. Kita ada yang menguras untuk supaya tetap selalu terjaga dan bersih gitu kan tempatnya. Dari sampai jam 3 itu karena mengeluarkan air dan menarik itu membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya kami terselesaikan sampai jam 7 jam 8 pagi. Dan ada pun habis itu kita ngasih pakan ya. Pakannya yang ada di sini sih kita hanya mengasih ikan. Pakan ikan itu bisa nyampe 8 kilo per hari ya untuk 2 kali makan. Yayasan Raksa Bintana didirikan Didin Saifuddin pada tahun 2003. Meskipun sempat hancur akibat tsunami pada tahun 2006, yayasan ini kembali berdiri kokoh berkat ketekunan dan cinta Didin pada penyu. Kini, Raksa Bintana menjadi satu-satunya tempat konservasi penyu di Kabupaten Pangandaran dan dikelola oleh generasi kedua Ending Sanudin yang dikenal dengan panggilan Kurdi. Ini adalah tempat menyimpan telur atau hatching area yang disebut tempat menetaskan telur. Jadi kegiatan kami ketika mengambil dari pantai itu dipindahin ke sini, inilah bak semi alami namanya. Jadi di sini ada beberapa untuk menanam telur ya, bisa muat sampai 6 lubang ya. Jadi kita mungkin sebagai pelestari di sini ya ada kesan harus menyeimbangkan antara jantan dan betina ya. Jadi tempat kami ini juga mengupayakan mungkin setiap
binatang reptil ya. Secara kedalaman atau suhu udara pasir bisa menentukan jantan dan betina. Kita mengupayakan itu di sini ya. Ini kita ada beberapa bak ya, bak penyu yang sengaja dibikin bersekat-sekat. Penyu yang ada di sini ada 2 jenis, hanya ada penyu hijau dan sisik. Penyu-penyu ini ada yang direhab karena sakit, ada pun yang terkena jaring nelayan, ada pun yang memang sengaja dibesarkan di sini satu. Karena mungkin kita berada di tempat wisata ya, jadi memang harus ada penyunya buat kita ngejelasin. Kami sering melakukan monitoring, banyak penyu yang mati itu terjerat tambang ataupun keikat jaring dan sebagainya gitu kan. Kami juga sering menemukan bahwa ada laporan dari nelayan, ini kita dapat penyu katanya. Kalau memang penyu itu tidak terdampak sakit, kami lepas lagi. Kalaupun ada yang sakit, kami mungkin direhab di sini ya. Di sini kita ada beberapa penyu yang kami rawat mungkin ya. Ada yang terdampak seperti tumor. Kalau di penyu hijau itu ada yang namanya propobioloma, itu kan hanya menempel di kulit dan daging. Tapi penyu yang ada di sini udah masuk ke organ. Jadi karapasnya rusak, terus masuk ke pengapuran. Yang terdampak di sini, ada pun yang kena, mungkin kontak pernapasannya kena nih. Sepertinya penyu itu paru-parunya ada bakteri ya. Tapi kita mengupayakan untuk selalu merawat. Ketika dia itu terasa, kami angkat untuk selalu seimbang karapasnya. Karena untuk menahan, untuk biasa mereka untuk tetap bernapas. Dan ada pun pemberian obat seperti antibiotik. Penyu. Oven. 12 tahun itu masih remaja. Karena masa perkawinan mereka itu 20 tahun. Sepertinya kalau untuk biaya perawatan di sini ya, mungkin sama di tempat yang lain juga ya. Kalau konservasi itu kan idealis untuk selalu berupaya, tetap selalu ada. Akhirnya kami merogoh kocek sendiri ya. Kebetulan kita nih di tempat wisata, jadi ada wisatawan yang masuk, ada yang berdonasi, mungkin lebih itu ya. Tuh, karena nggak ada keseimbangan gitu, kita putar terus. Untuk wisatawan sendiri yang datang ke sini, sering kami sharing sama mereka dan edukasi, adanya tanya jawab dan saling mengetahui tentang lingkungan itu sangat nilainya positif, dan mereka selalu banyak berterima kasih pada kami gitu kan di sini. Karena ada beberapa hal yang perlu saya ingat, bahwa ekosistem laut itu harus tetap kita jaga. Sampai 60 hari paling lama keluar sendiri. Ada, ini ada.
Upaya konservasi yang dilakukan oleh Kurdi tak hanya terbatas pada penyelamatan penyu itu sendiri. Kurdi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan. Dengan begitu, seluruh ekosistem baik penyu, lingkungan maupun manusia dapat terjaga dengan baik. Gimana Mang? Sering lihat penyu gak sekarang? Jarang sekarang mah, kalau dulu mah banyak, sekarang mah udah jarang. Gak tahu, kali banyak sampah kali. Sekarang sampah plastik banyak di laut. Kalau saya nitip pesan aja ya Bang sama teman-teman nelayan. Kalau nemu penyu yang kena jaring itu tolong dilepas lagi ya. Iya, siap. Mungkin kalau ke masyarakat kita bahasanya benar, bukan edukasi ya. Lebih ke kita sharing, ketika sering nongkrong, ngopi, kita selalu menyisipkan untuk urusan kenapa penyu harus dilestarikan gitu kan. Dan memang itu penting untuk mereka yang ada memang masyarakat di pesisir ya. Karena ekosistem itu harus tetap terjaga. Mang, menang penyu teu. Amun menang mah piceun deui nya. Da eta mah penyu mah dilindungi. Iya, saya suka kasih tahu sama teman saya kalau dapat penyu sekarang mah jangan diambil. Kan pernah saya juga ngambil dari teman saya, bawa ke sana ke Pak Didin. Langsung dibuang sama Pak Didin di sana. Sesudah sehat penyunya. Kan kalau kena jaring penyu itu ininya cacat, kena jaring. Oh, diobatin dulu. Sudah sehat langsung buang sama Pak Didin. Ya kalau itu hitung-hitung kasih uang bensin 50.000. Kelihatan biasanya di sini juga kalau saya lewat itu ada penyu. Kalau disamperin itu langsung hilang gitu. Kelihatan, padahal sekarang juga kelihatan ya, tapi nggak tahu. Sekarang nggak ada lagi musiman kali ya. Kalau dulu mah banyak. Dulu kan tahun 80-an, 75-an, saya baru keluar dari SD. Dulu mah banyak. Nggak ada sekarang mah bahkan, jarang. Ini banyak sampah sekarang di laut ini, sampahnya sampah plastik. Sekarang kebanyakan mengganggu, apalagi sama penyu sama mesin melaut juga mengganggu ini kalau keserimpet sama plastik. Pada akhirnya, kenapa kami selalu mengupayakan untuk Batu Hiu itu, apalagi tempat kita ya di pelestarian penyu, untuk mengupayakan menjadi tempat edukasi atau ekowisata gitu di Batu Hiu. Karena memang banyak sekali di tiap tahunnya itu teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian, praktek kerja lapangan, KKN pun sekalian ada di sini. Ada kualitas air dan sedimennya, Kang. Jadi kalau misalkan kualitas air sendiri itu kita ngambil air sampel dari outlet tambak, itu kan pembuangan dari air. Ada yang dari luar Jawa seperti Lampung, Palembang. Mereka bertahan di sini berbulan-bulan hanya untuk pengen tahu dan melakukan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan. Dan kami di sini sebagai pengelola mungkin lebih membawa mereka untuk daripada mereka tahu lebih ke textbook ataupun dari buku, mereka harus tahu di lapangan. Karena secara gamblang pengetahuan itu terdapat di lapangan. Di Pangandaran itu banyak terdapat tambak, entah tambak udang ataupun tambak ikan. Dan memang tambak-tambak tersebut adalah salah satu izin usaha yang mereka jalankan dan seharusnya
Tambak-tambak itu bisa dikondisikan seperti layaknya tambak yang tidak mempengaruhi lingkungan. Yang terutama kalau buat kami adalah pencemaran lingkungan ya, terutama dari limbah dari hasil pengolahan. Kami melakukan monitoring ke pinggir pantai. Pada waktu itu juga kami melihat ada kayaknya lagi dikuras air turun langsung ke pinggir pantai dan mengalir ke laut. Saya pikir ini harus diketahui gitu kan sama teman-teman mahasiswa. Coba teman-teman kamu bawa sampel airnya. Kalau menurut saya ini berbau, ini berdampak enggak terhadap lingkungan sekitar, terhadap ekosistem laut gitu kan. Akhirnya teman-teman mau membawa dan mereka mungkin cukup tahu karena mungkin mereka belajar di sana, pendidikannya di sana. Dan ini katanya berdampak, Pak. Mungkin ketika saya merawat penyu yang sakit di sini ya, dan mereka pulih kembali, sehat kembali, dan kami kembalikan ke laut itu tidak terbayangkan rasanya ya. Seperti apa mereka tuh kayak yang udah putus harapan, terus kembali sehat gimana sih gitu kan, balik lagi ke laut. Dan itu menjadi kebanggaan buat kami.